Apoteker Ainun dan juga Apoteker Cynthia. Baik, sebelum saya mulai, mari kita mengucapkan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyallah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Karena kita bulan puasa, jadi kita harus banyak berdoa supaya apa yang selalu kita lakukan bermanfaat untuk semuanya. Izin saya langsung share screen ya. Oke, Pak. Atau mau kami bantu, Pak? Sudah cukup. Ya. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Baik, saya diminta oleh teman-teman IYPG. Jadi nanti teman-teman IYPG harus mulai membiasakan diri memanggil namanya sebagai IYPG, Indonesian Young Pharmacist Group, atau Apoteker Muda Indonesia. Jadi ini menjadi menarik karena teman-teman IYPG ini merupakan konsorsium dan kolaborasi seluruh apoteker-apoteker muda sedunia sebetulnya, sehingga bisa saling melakukan sharing antara sesama apoteker muda. Cukup menarik. Ini saya mulai dari ada Hippocratic Oath. I will use treatment to the sick. I will never use it to injure them or wrong them. I will not give poison to anyone. Ini sangat menarik karena ini salah satu dari sumpah kedokteran. Kita adalah seorang apoteker. Pada saat kita seorang apoteker, ini cukup menarik ya, karena apoteker ini kan ada dari hulu sampai ke hilir. Jadi kalau kita mau bicara pandangan, nanti kita jelaskan dulu hulu sampai hilirnya di mana. Wong kita ini ada dari mulai produksi sampai dengan pelayanan. Kita nanti akan lebih ke arah fokus di pelayanan. As to disease, make habit or two things, to help or at least do not harm. Nah, ini membuat kita semua harus mengerti. Kalau tadi Dek Cynthia itu bicara bahwa banyak sekali undang-undang, saya akan sedikit bercerita bahwa dulu ada Undang-Undang 23 tahun 92 tentang kesehatan, kemudian dilanjut semua organisasi profesi melakukan perjuangan bersama-sama untuk membuat undang-undang masing-masing. Sampai dengan tahun 2009 kita ada Undang-Undang 36 tahun 2009, dilanjut PP 51 tahun 2009, dan ada lagi Undang-Undang tahun 36 tahun 2014, kemudian disertai beberapa Permenkes. Nah, sebelum kita nanti bicara ke undang-undang, adik-adik harus mengerti bahwa kita adalah seorang apoteker. Kalau kita bicara profesi itu ada dua ya. Profesi yang merupakan pengabdian dan hajat hidup orang banyak, dan profesi yang disebutnya profesi yang memiliki nilai luhur. Kita termasuk profesi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, karena kita untuk menjadi seorang profesi apoteker, maka kita diuji dan juga harus memiliki sertifikat kompetensi untuk menjalankan profesinya. Nah,
sebelum kita bicara lebih lanjut tentang profesi, kalian pasti bertanya, banyak dari tadi bicara tentang profesional dan profesionalisme. Jadi profesional itu adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam pekerjaan tertentu. Jadi profesional itu orangnya. Kalau profesinya adalah sebagai seorang apoteker, tapi dalam menjalankan pekerjaan tertentu, maka dia harus menjadi seorang profesional. Nah, seorang profesional itu memiliki sifat nih, sifatnya yaitu profesionalisme. Nah, profesionalisme ini adalah bagaimana kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu sebagaimana yang sewajarnya terdapat dilakukan oleh seorang profesional. Adik-adik tadi bicara terkait dengan 5.0. 5.0 kita nggak usah bicara dari mulai 1.0 karena 1.0 adalah masa dulu berburu, 2.0 adalah masa pada saat kita bercocok tanam, 3.0 adalah pada saat masa industri, 4.0 adalah pada saat menggunakan teknologi. Karena hari ini kita bicara 5.0, maka teknologi yang sekarang ada di sekitar kita itu tidak hanya menjadi suatu sarana untuk berbagi informasi, tetapi teknologi yang ada saat ini menjadi sarana untuk kehidupan. Itu esensi dari 5.0. Sehingga tadi Bu Maya juga bicara bahwa tidak perlu lagi ada tempat bermacam-macam, tapi bisa menggunakan teknologi internet. Tidak perlu lagi ada tempat yang harus besar, cukup tempatnya kecil. Kenapa? Karena kita melakukan delivery. Yang harus menjadi titik ukur dan idealisme kita semua sebagai seorang apoteker, bahwa apoteker itu bukan jualan sesuatu. Apoteker itu adalah melakukan pekerjaan kefarmasian. Apoteker itu melakukan praktek sebagai seorang apoteker. Jadi kalau kita bicara dokter menggunakan papan nama praktek dipasang, kita pun menggunakan papan nama praktek untuk dipasang di tempat praktek kita. Kemudian kita bicara bahwa dokter menggunakan resep sebagai alat bantu, menggunakan stetoskop sebagai alat bantu. Kita juga sama, menggunakan obat sebagai alat bantu. Kenapa ada jual beli di sana? Karena obat itu ada nilai nominalnya. Ini konsep penting nih sebelum kita memasuki ke 5.0. Obat itu karena ada nilai nominalnya, maka ada transaksi. Di mana transaksi itu untuk mengganti biaya yang dikeluarkan karena kita menyediakan obat. Nah, tetapi esensinya adalah melakukan pelayanan ke farmasi. Sehingga profesi kita sebagai seorang apoteker juga tercantum di dalam Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Di sana dijelaskan bahwa tenaga kesehatan adalah salah satunya adalah tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian adalah apoteker. Nah, ini menjadi suatu titik penting buat adik-adikku sekalian. Sebagai seorang profesional tentunya kita harus benar-benar ahli di bidangnya. Ya iyalah, kita sekarang dari zaman dulu kan sekolah lulus, setelah lulus kemudian jadi seorang apoteker. Saya dulu sebagai juara FAPA, jadi travel grant di FAPA di Taiwan. Pada saat kita bicara di Taiwan, zaman saya dikirim ke Taiwan tahun 2013, semua sudah menggunakan e-prescription, semua sudah menggunakan e-resep. Tetapi satu hal, mereka melakukan secara internal. Di rumah sakit ya hanya di rumah sakit. Resep e-prescription itu tidak pernah keluar kepada sarana pelayanan di apotek lain. Ini kita bicara zaman dulu ya.
Jadi ini hanya ada kalau di rumah sakit ya akan selesai di rumah sakit, di klinik akan selesai di klinik. Nah, ini 99% terjadi seperti itu. Karena itu terjadilah kita pandemi, terjadilah kita COVID-19, mekanisme perubahan terjadi. Yang dulu kita biasa sekolah anak-anak, sekarang anak-anak sekolahnya kemarin online, meskipun sekarang sudah kembali kepada proses daring. Tapi kalian dituntut 3 hal, skill, knowledge, dan attitude. Attitude itu intinya adalah pada etika. Etika sebagai seorang apoteker. Nah, ini yang berbeda. Pada saat kita bicara etika, memang kita agak susah. Ini ada sedikit perbedaan kaitan profesi dengan profesional. Jadi artinya apa? Harapan kita semua pasti kalian menjadi seorang profesi apoteker yang profesional. Kalian punya keterampilan atau keahlian khusus. Nah, ya, karena sudah menjadi seorang apoteker. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah orang di sekitar kita harus tahu bahwa kita memiliki keahlian dan keterampilan. Pada saat kalian berada di pelayanan, maka kita bicara pelayanan itu tuh ada fasilitas kesehatan, Fasiankes ya, itu ada tingkat pertama, tingkat rujukan, rujukan tingkat lanjut. Ada juga kita di apotek sebagai jejaring. Kalau kita bicara di rumah sakit, tentu nggak akan ada masalah. Saya saat ini menjadi Dewan Pengawas di Rumah Sakit Umum Daerah dan juga sebagai direksi di salah satu perusahaan rumah sakit swasta. Ini kalau di rumah sakit nggak akan ada masalah. Tetapi pada saat kita bicara di apotek akan ada dinamika. Dinamikanya bagaimana? Nah, kemudian profesi dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan utama. Itu makanya kalian ada jam praktek kalian isi, ya kan? Meskipun pada dasarnya praktek kalian 24 jam dalam seminggu juga cukup. Kalau hanya untuk memenuhi supaya kalian bisa diperpanjang terkait dengan sertifikat kompetensinya dan tetap bisa dinyatakan sebagai seorang profesi yang kompeten. Tapi begitu kita bicara seorang profesional akan meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya. Jadi kita akan lihat teman-teman apoteker-apoteker kita yang semangat, termasuk salah satunya adalah adik-adik kalian, ini banyak sekali yang meluangkan waktunya sebagian besar di pelayanan. Pada saat di pelayanan, maka profesi itu menjadi sumber utama nafkah hidup. Ini esensinya nih. Kalau sumber utama, makanya kita concern sekali bagaimana meningkatkan pelayanan kita baik secara tradisional maupun secara mengikuti 5.0, mengikuti kemajuan dan pengembangan digitalisasi. Karena kalau kita bicara 5.0, maka yang kita lakukan adalah akan kembali melihat proses disrupsi. Masyarakat saat ini melihatnya proses disrupsi. Bagaimana membuat segala sesuatu menjadi semakin mudah, dan semakin mudah. Jadi harus kembali lagi ke yang pertama. Orang harus tahu keahlian Anda, keahlian kita sebagai seorang apoteker, dan keterampilan. Yang terakhir, sebagai seorang profesional, kita harus bangga dan percaya diri terhadap pekerjaan yang kita lakukan sebagai seorang apoteker. Itu dulu. Selama kita bangga sebagai seorang apoteker, maka itu kita sudah menjalankan profesi kita dengan profesional. Kalau kita masih menjelek-jelekan apoteker, itu artinya kita tidak bangga dengan profesi kita. Ini menjadi suatu hal yang harus adik-adik ingat. Mengejar kesempurnaan, ini ciri-ciri profesionalisme. Saat ini kita tradisional apoteknya, pelayanannya tradisional. Kita mau kembangkan dengan apa? Dengan menambah omset melalui
online, melalui daring. Tapi bukan berarti memindahkan kegiatan konvensional menjadi kegiatan daring. Ini konsep yang salah ya kalau memindahkan. Tetapi menambah bahwa yang konvensional ditambah dengan adanya daring. Fungsinya untuk apa? Nah, kalau tadi adik Cynthia bicara adalah, oh ada lebih mudah, lebih lain-lain. Artinya apa? Sebetulnya meminimalisir waktu tunggu. Intinya ada di sana. Bagaimana adik-adik itu bisa meminimalisir, meminimize ya kan, waktu tunggu sehingga semua pelayanan menjadi optimal. Kalau pelayanan menjadi optimal, berarti pasien yang hadir, pasien yang datang ke tempat kita akan memiliki new experience. Pasien yang berdiskusi dengan kita secara telefarmasi juga akan mendapatkan pengalaman secara first experience, good experience, new experience. Nah, ini yang terjadi. Profesionalisme menuntut suatu ketekunan dan ketabahan. Ya memang, karena kalian itu punya PR. Kalau kita bicara 5.0, kita bicara teknologi, maka kita bicara big data. Kalau kita bicara big data, kita kecilkan, berarti kita bicara small data. Small datanya di mana? Yaitu semua penduduk yang ada di sekitar tempat kalian melakukan pelayanan. Itu harus kalian punya. Pada saat kalian punya semua kontak personnya, maka kalian harus memiliki nomor handphonenya. Kemudian bagaimana dia bisa mendapatkan pelayanan telefarmasi dengan baik. Integritas tinggi itu penting ya, karena kita nggak boleh merebut langganan apotek lain, kan gitu bahasanya. Kita nggak boleh merebut pasien-pasien yang memang sudah biasa berkonsultasi dengan rekan kita di apotek lain. Ini juga suatu integritas, itu namanya menghargai sesama apoteker. Nah, sehingga apa? Sehingga kalian bekerjanya itu, kalau kita bicara Muslim itu bekerjanya kafah, kita bicaranya keseluruhan, bicara dengan benar. Nah, karena itu kalian punya karakteristik, salah satunya adalah altruistik. Altruistik adalah mementingkan orang lain. Semua tenaga kesehatan pasti dituntut memiliki karakteristik altruistik. Nah, pada saat sifat altruistik itu di mana kalian lebih mementingkan orang lain, maka kalian akan menjadi orang yang jauh lebih bijaksana dan bisa tentunya mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Tadi adik Cynthia bicara tentang Pharma Clean. Ya memang di era sebelumnya pelayanan kefarmasian itu sebagai tenaga profesi yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian. Kalau kita bicara UHC, saat ini UHC sudah 150 juta, jadi hanya kurang 50 juta orang lagi. Pada saat 50 juta orang lagi sudah terpenuhi, maka 100% masyarakat Indonesia akan tercover pada era UHC. Berarti apa? Orientasi klinis dari hulu sampai hilir, termasuk pemilihan obat, efisien sesuai dengan diagnosis medis, itu menjadi peran yang harus dituntut oleh seorang apoteker, di mana penggunaan obat yang benar oleh pasien harus menghasilkan pasien outcome yang maksimal. Nah, ini dari mana nih kita bikinnya Pharma Clean ini? Ya tentunya dari tadi, knowledge, attitude, skill. Ini yang bisa kalian dapat. Banyak yang bilang bahwa oh ini harus ada nih. Kita kemarin banyak bingung terkait dengan ada kriminalisasi, ada hal-hal yang tidak sesuai. Dalam 4 bulan terakhir semua kita rapikan. Semua profesi, organisasi profesi berusaha merapikan. Kenapa? Pada saat Permenkes 73 tahun 2016 itu adalah wewenang yang diberikan kepada kita untuk melakukan praktek kefarmasian. Praktek kefarmasian berarti kita bertanggung jawab terhadap apotek salah satunya. Pada saat kita bertanggung jawab terhadap apotek, artinya